Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah qayyumus samawati wal ardin wa dzul uluhiyyati wal ubudiyyati ala khalqihi ajmain. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamun nabiyyin wa imamul muttaqin wa sayyidul mursalin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa adaban wa taufiqan wa hudan wa istiqamatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min ainin la tadma wa min du'ain la yusma. Amma ba'du. Ikhwani fiddin, bapak-bapak, saudara-saudaraku, adik-adikku yang semoga kita senantiasa dilimpahkan taufik dan rahmat oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan pertolongan Allah, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bersua untuk kali pertama di tempat yang penuh berkah ini, di salah satu di antara rumah-rumah Allah, di masjid, tempat terbaik di permukaan bumi. Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatsluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghaziyat hum ar-rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Tidaklah ada sekelompok manusia berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah. Mereka mempelajari kitabullah, secara umum mempelajari syariat Allah, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan dalam hati. Mereka diliputi rahmat Allah, didoakan oleh para malaikat, dan nama-nama mereka akan disebut oleh Allah tabaraka wa ta'ala di hadapan para malaikat. Tentu ini merupakan keutamaan yang sangat luar biasa, keutamaan yang sangat agung yang Allah tabaraka wa ta'ala tetapkan bagi hamba-hambanya yang mau menuntut ilmu syar'i, yang mau menuntut ilmu agama.
Bahkan menuntut ilmu agama itu adalah salah satu di antara jalan pintas kita untuk bisa masuk surga, Pak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Dan barang siapa yang menempuh suatu jalan guna menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju ke surga. Ini berarti jalan yang termudah untuk kita bisa masuk surga ialah dengan banyak menghadiri majelis ilmu. Karena janji Allah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan seorang hamba yang menuntut ilmu untuk masuk surga. Ayo yang semangat belajarnya. Bismillah. Duduknya yang betul. Baik. Biar kita semua insyaallah taala mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah tabaraka wa taala insyaallah taala pada kesempatan kali ini. Baik, ada pepatah mengatakan tak kenal maka apa? Tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka ta'aruf, ya. Kenalan dulu. Mungkin ada yang belum kenal saya, maka perkenalkan, saya Abu Ukasha Sabto Budi Arisandi, asal dari Cilacap, pernah menempuh pendidikan di Ma'had Ali Imam Syafi'i, untuk kemudian melanjutkan di Libya. Dengan pertolongan Allah tabaraka wa taala bisa sekarang berjumpa dengan antum sekalian untuk mengkaji suatu kitab yang sangat berkah. Ini kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala rahmatan wasiatan. Namun sebelum kita masuk kepada poin-poin penting yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam kitabnya, ada mungkin beberapa takdim yang perlu saya sampaikan terkait majelis ini. Yang pertama, insya Allah majelis ini rutin ya, bismillah, setidaknya 2 pekan sekali. Dan ini adalah majelis bersanad. Ingat, ini majelis bersanad. Ini saya meriwayatkan kitab ini meskipun dengan ijazah, dengan keumuman daripada ijazah dari guru-guru saya, tapi bersambung sanadnya secara sah menurut kajian ilmu mustalahul hadis kepada Imam Ahmad rahimahullahu taala rahmatan wasiatan. Maka mudah-mudahan setiap yang hadir itu punya kitabnya biar bisa mutabaah dengan lebih sempurna. Jadi kajian ini adalah kajian bersanad, maka mohon untuk bisa mutaba'ah, terutama lafaz-lafaz yang disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam Ushulus Sunnah. Karena barang siapa yang mutaba'ah dari awal sampai akhir, menyimak pemaparan yang saya sampaikan, maka dia berhak untuk mengada, yakni menyampaikan riwayatnya kepada murid-muridnya atau kepada orang lain yang dia sukai dengan perkataan haddatsana fulan, telah menceritakan kepada kami fulan, yang dalam hal ini adalah saya. Jadi sah secara ilmu riwayat untuk menyampaikan atau meriwayatkan kembali kitab ini dengan sighat haddatsana. Kenapa? Karena ketika saya membacakan insyaallah taala antum menyimak, berarti sah sama antum, pendengaran antum terhadap matan kitab ini. Makanya jangan sampai ada yang faut atau yang terluput dari matan yang saya sampaikan. Karena kalau ada yang terluput, itu harus dicatat. Terluputnya itu pada perkataan apa dan apa. Ada di catatan tibak antum namanya, catatan seorang penuntut ilmu ketika mengkaji suatu kitab tertentu, dari gurunya, dari bab apa sampai apa, yang dipelajari kitab apa saja, itu harusnya dicatat.
Itulah sunnahnya para ulama salaf. Kita mengaku salafi. Salafi itu nisbah kepada salaf, karena ya-nya itu ya'un nisbah. Artinya kita ingin menjadi seorang yang benar-benar mengikuti manhajnya para salaf di dalam akidah, di dalam muamalah, di dalam menuntut ilmu, juga mengikuti manhaj mereka. Bukan hanya ambil sebagian saja kemudian meninggalkan sebagian, tidak. Karena mereka adalah sebaik-baik contoh. Maka mengikuti cara menuntut ilmu mereka agar kita juga mendapatkan keberkahan seperti mereka mendapatkan keberkahan. Di antara cara menuntut ilmu mereka ialah menuntut ilmu dari seorang guru yang bersanad. Sanad yang bersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka rela untuk membacakan Sahih Al-Bukhari bahkan di hadapan orang-orang yang tidak lebih alim daripada mereka, hanya demi untuk mendapatkan sanad yang ali. Dan ini dituliskan di dalam kitab-kitab para ulama. Maka ini sunnahnya mereka, jangan sampai kita terluput daripada sunnah tersebut, agar kita mendapatkan keberkahan sebagaimana mereka mendapatkan keberkahan. Ini yang pertama perlu saya sampaikan. Jadi mohon untuk bisa mutabaah dengan serius. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menambahkan iman kepada kita, mencurahkan rahmatnya kepada kita. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kita semakin takut kepada Allah Ta'ala. Karena ilmu dipelajari untuk diamalkan, bukan hanya untuk gaya-gayaan saja, tapi agar kita semakin takut kepada Allah, dan itu nanti tercermin kepada ibadah kita yang semakin khusyuk insyaallah ta'ala. Kemudian yang kedua, bahwasanya pengambilan akidah seorang muslim itu harus benar, harus jelas, maka juga harus bersanad. Dan representasi akidah yang benar dari seorang muslim secara umum ialah akidah Nabi dan akidah para sahabat, yang itu diwarisi kepada para ulama kita. Secara gampangnya ulama 4 madhab, imamnya maksudnya, yakni Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Maka jika ada suatu kitab akidah yang sanadnya itu sahih kepada para imam-imam tersebut, itu adalah representasi dari akidah salaf yang sejati. Itu yang harus kita perhatikan betul. Apakah akidah kita selama ini sesuai dengan akidah salaf atau tidak? Baca kitab-kitab para ulama yang sanadnya sahih sampai kepada mereka, di mana mereka menjelaskan tentang akidah kaum muslimin. Setidaknya 4 imam madhab yang dinisbatkan kepada mereka kitab akidah itu ada 2 orang. Yang pertama adalah Al-Imam Abu Hanifah, An-Nu'man bin Thabit rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiatan. Kitab yang dinisbatkan kepada beliau yang berjudul Al-Fiqhul Akbar. Namun dikatakan oleh para pentahqiq, oleh para muhaqqiqin, namanya fulan, lihatnya ke sini fulan, siapa itu? Nah, perhatikan. Disebutkan oleh para pentahqiq bahwasanya penisbatan kitab Al-Fiqhul Akbar kepada Abu Hanifah tidaklah sahih. Disebutkan oleh sebagian pentahqiq atau muhaqqiqin bahwa penisbatan kitab Al-Fiqhul Akbar kepada Al-Imam Abu Hanifah itu tidaklah sahih. Artinya apa? Artinya mungkin saja di dalam kitab tersebut ada hal-hal yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka itu ditolak.
Adapun yang sepakat dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah maka itu diterima. Bahkan ada sebagian muhakkikin yang mengatakan itu kitab bukan karangannya Imam Abu Hanifah, tapi karangannya Al-Balkhi yang menisbatkan kepada Abu Hanifah. Dan akidah yang sahih yang dianut oleh Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiatan itu tercermin pada kitab Al-Aqidah At-Thahawiyah. Al-Aqidah At-Thahawiyah yang dikarang oleh Al-Imam At-Thahawi, yang dalam hal ini beliau juga bermadzhabkan Hanafi. Jadi kalau ada isi dari Al-Fiqhul Akbar tersebut yang bertentangan dengan akidah Thahawiyah maka ditolak. Adapun yang sesuai maka diterima. Disebabkan kenapa? Karena penisbatan kitab Al-Fiqhul Akbar ini kepada Al-Imam Abu Hanifah itu masih dipersangsikan, sanadnya tidaklah sahih. Kemudian kitab yang kedua ialah kitab yang akan kita bahas ini, yakni kitab Ushulus Sunnah yang dinisbatkan kepada Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, dan ini riwayat daripada Abdus Ibn Malik Al-Attar yang beliau menyimak langsung dengan sama, mendengar langsung akidah ini dibacakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan saya meriwayatkan kitab ini dari guru saya Muhammad Qudsi Al-Ghuruti hafizahullahu ta'ala, dari guru beliau Sulaiman Hamdan dengan sanad beliau, yakni Sulaiman Hamdan kepada Abdus Ibn Malik Al-Attar secara bersambung dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiatan. Jadi ketetapan sanad penisbatan kitab ini Ushulus Sunnah kepada Imam Ahmad insyaallah tidak perlu diragukan lagi. Maka kalau kita ingin mengetahui representasi akidah salaf yang sejati, baca Ushulus Sunnah. Baca Ushulus Sunnah. Dan ada beberapa kitab selain daripada Ushulus Sunnah yang mencerminkan akidah salaf. Karena tadi saya sebutkan bahwa akidah itu harus bersanad. Akidah itu harus apa? Bersanad. Yang meriwayatkan akidah itu siapa? Yang menyimpulkan akidah itu siapa harus ditulis. Ada beberapa kitab representasi daripada akidah salaf yang ditulis oleh para ulama kita, dan itu bersanad, bersambung kepada Nabi, bersambung kepada sahabat, asar sahabat, bersambung kepada para imam dengan sanadnya. Kemudian disebutkan akidah yang disebutkan oleh para imam tersebut. Semisal kitab Al-Iman punya Al-Qasim bin Salam yang beliau wafat pada tahun 234 Hijriah. Kemudian kitab Al-Iman punya Ibnu Abi Syaibah yang wafat pada tahun 235 Hijriah. Kemudian kitab As-Sunnah ini yang kita pelajari atau Ushulus Sunnah punya Imam Ahmad yang beliau wafat pada tahun 241 Hijriah. Kemudian ada kitab Syarhus Sunnah punya Al-Imam Al-Muzani, beliau murid langsung dari Imamuna Al-Mutallibi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiatan. Jadi muridnya Al-Imam Al-Muzani juga menulis kitab tentang akidah berjudul Syarhus Sunnah. Kemudian ada As-Sunnah punya Ibnu Abi Asim yang beliau wafat pada tahun 287 Hijriah. Ada kitab As-Sunnah karangan Ibnu Nasr Al-Marwazi, beliau wafat pada tahun 294 Hijriah. As-Sunnah punya Ibnu Khalal, beliau wafat pada tahun 311 Hijriah. At-Tauhid punya Ibnu Khuzaimah, beliau wafat pada tahun 311 Hijriah. Kemudian ada kitab Syarhus Sunnah punya Al-Imam Al-Barbahari, beliau wafat pada tahun 329 Hijriah. Ada pula kitab Asy-Syariah punya Al-Imam Al-Ajuri, beliau wafat pada tahun 360 Hijriah. Ada juga kitab Al-Ibanah punya Ibnu Battah, beliau wafat pada tahun 387 Hijriah. Demikian pula kitab Ushulus Sunnah punya Ibnu Abi Zamanain, beliau wafat pada tahun 399 Hijriah.
Dan terakhir misal yang kita sebutkan kitab Syarhu Usuli I'tiqadi Ahli Sunnah wal Jamaah punya Al-Imam Al-Lalaka'i. Beliau wafat pada tahun 418 Hijriah. Yang dimana di kitab-kitab tersebut disebutkan sanad-sanad riwayat kepada Nabi, kepada sahabat, kepada para imam, di mana mereka menyimpulkan akidah kaum muslimin. Maka barang siapa yang ingin benar-benar tahu akidah seorang muslim yang murni itu seperti apa, bacalah kitab-kitab tersebut. Di antaranya kitab yang akan kita pelajari biidznillah, yakni kitab Ushulus Sunnah yang dinisbatkan kepada Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiatan. Taib. Itu yang perlu saya sampaikan kedua kalinya. Untuk ketiga kalinya, sebelum kita mulai pembacaan kitab ini, mungkin salah satu nanti ada yang membaca terlebih dahulu ya, jadi bisa menggabungkan antara qiraah dengan sama. Untuk yang ketiga kalinya, sebelum saya memulai kajian ini, maka saya akan membacakan Al-Musalsal bil Awaliyah terlebih dahulu. Hadis Al-Musalsal bil Awaliyah. Hadis musalsal itu hadis yang bersambung dengan sifat tertentu. Ya, jadi hadis musalsal itu ialah hadis yang bersambung dengan sifat tertentu. Dan disebut dengan Al-Musalsal bil Awaliyah karena setiap perawi yang meriwayatkan hadis ini itu mengatakan wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Itu adalah hadis yang pertama yang saya dengar dari beliau. Maka ketika saya membacakan Al-Musalsal bil Awaliyah ini, bagi siapa yang baru pertama kali mendengar saya membacakan hadis, itu sah untuk meriwayatkan Al-Musalsal bil Awaliyah kepada murid-muridnya atau siapapun yang dia inginkan, pada istrinya atau anaknya atau teman-temannya, dan itu sah menurut ilmu riwayat atau ilmu mustalahul hadis. Saya meriwayatkan Al-Musalsal bil Awaliyah dari beberapa guru saya, di antaranya ialah Syekh Muhammad Ziyad At-Tuqlah hafizahullah ta'ala, kemudian Syekh Muhammad Hasim Minqara, juga Syekhuna wa Mujizuna Abu Abdillah Rikrik Auliyair Rahman, demikian pula Mujizuna Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Quraisy Al-Yamani, demikian pula Syekhuna Abdurrahman Bakhas Al-Wahid, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Intinya pembacaan musalsal bil awaliyah dalam kajian ilmu hadis atau sebelum membuka majelis ilmu itu merupakan tradisi para ulama. Dibacakan hadis Al-Musalsal bil Awaliyah terlebih dahulu, karena muatan daripada hadis Al-Musalsal bil Awaliyah ini begitu agung. Nanti insya Allah akan kita bacakan hadisnya. Intinya hadis ini itu memuat suatu sifat rahmah, ya, memuat suatu sifat rahmah yang itu merupakan indikasi kuat agar tulabul ilmi sebelum dia belajar, maka dia harus mengedepankan sifat rahmah terlebih dahulu di dalam hatinya sebelum sifat yang lain, sehingga insyaallah dia akan mendapatkan rahmat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Taib. Jadi saya meriwayatkan musalsal bil awaliyah ini dari guru-guru saya tersebut, dan itu adalah hadis yang pertama kali saya dengar dari mereka. Dan mereka meriwayatkan dari guru mereka
dan itu adalah hadis yang mereka dengar dari guru-guru mereka. Terus seperti itu sifatnya. Wa huwa awwalu hadisin sami'tuhu minhu haddatsana fulan wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu haddatsana fulan wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu, sampai tasalsul ini, musalsal ini berhenti kepada Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiatan. Sampai Sufyan bin Uyainah inilah baru musalsal bil awaliyah itu terputus. Kemudian Sufyan bin Uyainah meriwayatkan hadis ini dari Amr bin Dinar, dari Abu Qabus, dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama, wa fi riwayatin yarhamukum man fis sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, orang-orang yang berkasih sayang maka dia akan dicintai oleh Allah ar-Rahman. Irhamu man fil ard, maka cintailah, sayangilah orang yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama, maka yang ada di langit, yakni Allah tabaraka wa taala, itu akan mencintai kalian. Qiraah yarhamkum dibaca dengan dua bacaan, yarhamkum dengan kondisi jazm ala jawabit thalab atau yarhamukum dengan kondisi rafa. Dua-duanya adalah riwayat yang sahihah. Tapi dikatakan oleh para ulama, wa aktsaru riwayati bi raf'i yarhamukum. Jadi kebanyakan riwayat itu dibaca dengan yarhamukum dengan bacaan rafa. Para ulama biasa membacakan hadis ini di awal majelis. Itu tradisi mereka, Pak, dalam menuntut ilmu. Baca al-musalsal bil awaliyah terlebih dahulu. Tujuannya supaya apa? Supaya para penuntut ilmu dan juga muallim yang mengajarkan ilmu itu memiliki sifat kasih sayang. Jadi kita belajar ilmu, Pak, belajar ilmu itu tujuan utamanya supaya kita menjadi lembut hatinya, semakin takut kepada Allah tabaraka wa taala, semakin mencintai makhluk yang lain, semakin mencintai sesama muslim. Kalau kita belajar ilmu, menuntut ilmu, bukannya semakin lembut hatinya, semakin takut kepada Allah, malah hati kita semakin keras, tidak cinta dengan muslim yang lain, ketahuilah ilmu kita ketika itu tidaklah bermanfaat. Tidaklah bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat itu ialah ilmu yang menjadikan seorang itu semakin cinta kepada orang lain, mengasihi orang lain, dan kemudian semakin menimbulkan perasaan takut di dalam hatinya, ya, dan semakin khusyuk ibadahnya kepada Allah. Itulah ilmu yang bermanfaat. Oleh karenanya para ulama mengatakan, laisal ilmu bikathratir riwayah wa innamal ilmu khasyatullah. Ilmu itu bukanlah dengan banyaknya kita meriwayatkan hadis, bukan dengan banyaknya hafalan Quran, bukan dengan banyaknya hafalan hadis, bukan. Tapi ilmu itu ialah manakala kita semakin takut kepada Allah. Kapanpun kita menuntut ilmu, kemudian ilmu itu bisa membuat kita semakin takut kepada Allah, itulah ciri-ciri tanda kalau ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat. Oleh karenanya tidak lupa untuk kita berdoa berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, karena memang ada ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajab laha. Taib. Jadi itu beberapa perkara atau beberapa poin penting yang perlu saya sampaikan sebelum kita membahas kitab Ushulus Sunnah ini. Ada qori yang siap membaca? Nah, Akhwirdi, ya? Ada, ya, baca. Nah, Syekh Wirdi, boleh sini. Bismillahirrahmanirrahim. Biasakan sebelum membaca, karena ini kajian bersanad, membacanya ditakdim dulu, ya, jelas. Ada bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah,
itu sudah pakem baku. Kemudian doakan guru-guru kita, doakan masyayikh, guru-guru kita. Jangan lupa dari doa kita, jangan lupakan ya, karena mereka berjasa sekali kepada kita dan kedua orang tua kita, dan kita juga turut didoakan. Maka sebelum membaca, biasakan untuk mentakdim dengan doa Allahumma ighfir lana wa li walidaina wa li masyayikhina wa li muallimina wa li jamil muslimin wal muslimat. Kemudian baru mengatakan wa bi isnadikum al muttasil ilal muallif. Harus dikatakan wa bi isnadikum al muttasil ilal muallif, dengan sanad Anda, yakni sanad saya yang sampai kepada Imam Ahmad. Karena ini kajian bersanad ya, bukan kajian biasa. Gak ada sanad riwayatnya, ada sanad riwayatnya yang sah secara ilmu hadis. Maka biasakan wabi isnadikum untuk memangkas. Karena kalau saya bacakan sanadnya panjang sekali, setiap mau membaca bacakan sanadnya panjang. Maka diringkas wabi isnadikum al muttasilah ilal muallif. Kemudian berkata qala al muallifu rahimahullahu taala, baca matanya. Hakada. Baik. Wa bi isnadikum al-muttasilah wa bi isnadikum al-muttasil. Qala al-muallif rahimahullah, qala Syekh bismillahirrahmanirrahim, qala Syekh al-Imam Abu Mudhaffar Abdul Malik bin Ali bin Muhammad al-Hamdani, haddatsana Syekh Abu Abdullah Yahya bin Hasan bin al-Banna qala akhbarana walidi Abu Ali al-Hasan ibnu Ahmad bin Abdullah bin al-Banna qala akhbarana Abu al-Husain Ali bin Muhammad bin Abdullah bin Bashran al-Mu'addal qala ana Uthman Ahmad bin Samad qala haddatsana Abu Muhammad al-Hasan bin Abdul Wahhab ibni Abi al-Ambar qira'atan alaihi min kitabihi fi syahri Rabi'in al-awwal sanati 30 wa 90 wa 200. Qala haddatsana Abu Ja'far Muhammad bin Sulaiman al-Minqari al-Basri bi Tirmiz. Qala haddatsani Abdus ibnu Malik al-Attar qala sami'tu Aba Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal radhiyallahu anhu yaqul usul sunnati indana al-awwal at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Baik. Usul sunnati indana. Ini perkataan dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala menjelaskan pokok-pokok akidah yang kami yakini. Baru dari sini matan usul sunnah, pokok-pokok akidah yang kami yakini. Jadi as-sunnah di sini maknanya ialah akidah, yakni syariat secara umum. Karena as-sunnah itu kalau dimutlakan dalam definisi akidah, ya as-sunnah adalah syariat secara umum. Kalau dimutlakan dalam definisi usul fiqh, yang namanya as-sunnah ya sesuatu yang kalau dikerjakan mendapat pahala, yang kalau ditinggalkan tidak berdosa. Jadi harus tahu definisi as-sunnah dimutlakan dalam bab apa, baru kita mengetahui makna as-sunnah ini dengan benar. Maka makna usul sunnah yakni maksudnya ialah pokok-pokok akidah yang kami yakini. Pertama, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengan apa yang diyakini oleh sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi alaihim jami'an wal iqtida'u bihim, serta
meneladani mereka. Ini pokok yang beliau sebutkan pertama kali, bahwa akidah seorang muslim itu harus sesuai dengan akidah yang diyakini oleh para sahabat. Ya, itu yang harus kita ketahui, bahwa akidah kita itu harus sesuai dengan apa yang diyakini oleh para sahabat, karena mereka yang mengambil akidah itu langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang akidahnya tidak sesuai dengan apa yang diyakini oleh para sahabat, itu bukanlah akidah Islam, bukanlah akidah Islam. Kita baca keterangan dari Asy-Syaikh, ya, Jibrin rahimahullahu taala. Ini dibaca syarahnya. Saya tidak punya sanad kepada beliau, saya hanya punya sanad untuk matan usul sunnahnya saja. Ya, untuk kepada syarih, yakni pensyarah kitab ini, saya tidak punya sanadnya, tapi dibaca saja sebagai keterangan dari atau penjelasan dari matan usul sunnah. Nah, qala syarih rahimahullah, la syakka anna tamassaka hadhihi risalatun. Nah, hadhihi risalatun. hadhihi risalatun lil Imam Ahmad fi usul sunnah, wa ma'lumun anna al-asla ma huwa yubna alayhi ghayruhu aw ma yatafarra'u anhu ghayruhu ka asasil shaytan wa usul syajar, wal ma'na anna sunnata laha usulun tatafarra'u anha fal aslu Fa'aslul usuli huwa kitabullah wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi sunnatu wa sunnatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ma nuqila 'ani sahabati radhiyallahu anhum. Fa idza haqqaqa an-nasu hadhihi al-usula ya'ni tamassaku bil kitabi wa sunnah, tamassaku ma kana 'alaihi sahabah, fa innahum bidzalika sayu'minuna ma yatafarra'u anhu hadhihi al-usul. Taib. Hadhihi risalatun lil Imami Ahmada. Ini adalah risalah akidah yang dinisbatkan kepada Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal fi usulis sunnah, menjelaskan tentang pokok-pokok akidah yang harus diketahui oleh seorang muslim. Wa ma'lumun, dan sebagaimana yang kita ketahui atau yang dimaklumi bersama, annal asla, bahwa yang disebut dengan pokok atau bahasa Arabnya adalah al-aslu, huwa ma yubna alaihi ghairuhu, ialah sesuatu yang menjadi pondasi bangunan di atasnya. Nah, ini sesuatu yang menjadi pokok, pondasi apa yang dibangun di atasnya. Aw ma yatafarra'u anhu ghairuhu, atau sesuatu yang menjadi batang utama, sesuatu yang muncul cabang-cabang itu darinya. Ka asasil hiton, seperti pondasi bangunan, seperti masjid ini, Pak. Tidak terlalu jauh untuk mengambil contoh. Masjid ini kan ada tiang, ada tembok, ada atap. Tentu tiang ini, tembok ini dibangun di atas apa namanya? Pondasi, supaya kokoh, ya tidak? Karena kalau tidak ada pondasi, biasanya temboknya itu tidak rata, tiang-tiangnya itu tidak rata. Bahkan mungkin kalau ada pergeseran tanah bisa roboh semuanya, ya tidak? Maka butuh yang namanya pondasi. Pondasi inilah dalam bahasa Arab disebut dengan aslun. Maka yang namanya akidah itu juga ada aslun, ada pokok, ada juga cabang. Jadi akidah itu ada pembahasan pokok, ada pembahasan cabang. Kapan disebut pokok, kapan disebut cabang. Nah, yang disebutkan di dalam kitab ini itu pokok-pokoknya saja, pokok-pokok akidah yang wajib diketahui. Adapun cabang-cabangnya, maka ada kalanya itu hanya dipelajari oleh orang-orang tertentu saja, ya. Wa usulis syajari, demikian pula pondasi atau akar daripada pohon, itu disebut dengan aslun, jamaknya usul. Wal makna annas sunnata laha usulun tatafarra'u anha, bahwasanya as-sunnah itu memiliki usul, memiliki pondasi, di mana darinya
akan muncul cabang-cabang akidah yang lain, cabang-cabang keyakinan yang lain. Maka cabang-cabang itu disebut dengan far'un, pondasi usul sunnah disebut dengan aslun. Fa aslul usuli huwa kitabullahi wa sunnatu nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka pokok yang paling pokok disebut dengan aslul usul, pokok yang paling pokok, intinya inti ya. Pokok yang paling pokok itu ialah kitabullah wa sunnatu nabiyhi, Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah pokok yang menjadi umdah ataupun induk daripada syariat kita. Syariat kita itu induknya kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah. Demikian pula wa ma nukila anis sahabati radhiyallahu anhum, yakni setiap sesuatu yang dinukilkan dari para sahabat ya. Ini mengisyaratkan kepada athar para sahabat. Taib. Athar para sahabat, peninggalan para sahabat yang dinukilkan kepada kita itu bermacam-macam. Yang pertama ada berupa ijma' yang qat'i. Maka berkenaan dengan ijma' yang qat'i alias konsensus mereka, yang mereka sudah bersepakat pada suatu perkara, tidak boleh untuk siapapun bagi mereka setelahnya, bagi selain mereka setelahnya untuk menyelisihinya. Tidak boleh menyelisihi ijma'nya para sahabat. Atau yang kedua, kadangkala bisa berupa ijma' sukuti. Bukan ijma' yang qat'i, tapi ada namanya ijma' sukuti. Apa itu ijma' sukuti? Ada suatu pendapat yang dimunculkan, yang disebutkan oleh sebagian sahabat. Misalkan taruhlah Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma memunculkan suatu fatwa di tengah para sahabat yang lain dan tidak ada yang mengingkarinya, serta fatwa ini menyebar luas di kalangan para sahabat dan mereka diam saja, tidak ada yang mengingkarinya. Maka ini adalah salah satu di antara indikasi bahwa fatwa itu adalah ijma'. Tapi ijma'nya bukan qat'i, namanya ijma' sukuti. Ijma' apa? Sukuti. Karena ijma' itu ada dua, ada ijma' yang qat'i dan ada yang sukuti. Kemudian yang ketiga, kalau ada athar sahabat yang berdasarkan pendapat pribadinya. Kalau ada athar sahabat yang berdasarkan pendapat pribadinya, namun pendapat tersebut berkaitan dengan perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang sifatnya apa? Gaib, yang tidak mungkin untuk dinisbatkan kepada mereka, karena para sahabat itu tidak mengetahui perkara yang gaib, dan kita tahu mereka semua adalah siqah. Maka pendapat sahabat atau athar sahabat yang seperti ini itu disebut dengan hadis marfu'un hukman. Hadis yang marfu' secara hukum. Secara sanad memang hadisnya itu hanya sampai kepada mereka, tapi secara hukum itu diangkat kepada Nabi. Ya, paham? Kemudian yang keempat, jika ada sekelompok sahabat atau sebagian sahabat atau seorang sahabat yang mengeluarkan suatu fatwa dengan pendapat pribadinya, dan ternyata pendapat pribadinya tersebut bertentangan dengan fatwa sahabat yang lain, ketika itulah kita harus mentarjih, yakni memilih mana kira-kira fatwa mereka yang lebih dekat kepada kitab dan juga sunnah. Karena para sahabat juga mereka adalah seorang mujtahid yang bisa benar dan bisa salah. Maka ini adalah beberapa perkara yang terkait dengan athar para sahabat, dan mengisyaratkan di sini wa manukila anis sahabati radhiyallahu taala anhum, dan apa-apa yang dinukilkan dari para sahabat berupa athar-athar mereka yang sudah kita rinci tadi. Kalau berupa ijma' konsensus yang qat'i tidak boleh diselisihi, atau ijma' sukuti juga menurut pendapat yang rajih tidak boleh diselisihi. Kalau ada pendapat sahabat yang tidak
yang itu berkaitan dengan perkara yang gaib, maka dihukumi hadis yang marfu, ya, dihukumi sebagai hadis yang marfu. Kalau ada fatwa mereka yang menyelisihi fatwa yang lain, baru ketika itu kita memilih salah satu di antara fatwa mereka yang lebih dekat kepada kitab dan juga sunnah. 6. Faida haqqaqa an-nasu hadhil usula, yakni tamassaku bil kitabi was sunnati wa tamassaku bima kana alaihi sahabatu fa innahum bidzalika sayukmiluna ma yatafarra'u an hadhihi al-usuli. Oleh karenanya jika mereka, yakni para manusia, orang-orang mentahqiq, mengimplementasikan pokok akidah yang diyakini oleh para sahabat, yakni mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, berpegang teguh dengan athar para sahabat, maka dengan demikian mereka dikatakan barulah boleh untuk menyempurnakan cabang-cabang akidah yang lain yang merupakan cabang dari pokok akidah tersebut. Ya. Jadi ini yang pertama yang harus kita perhatikan bersama, bahwa pokok akidah yang paling utama seorang muslim itu harus berpegang teguh dengan apa? Al-Quran dan As-Sunnah, serta berpegang teguh dengan apa yang diyakini oleh para sahabat Nabi SAW, serta meneladani mereka karena mereka adalah sebaik-baik manusia setelah para nabi dan rasul, dan mereka berada pada al-qurun al-mufaddalah, yakni generasi yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadisnya yang mulia, khairun nasi qarni tsummal ladina yalunahum tsummal ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu ada pada masaku, yakni mereka para sahabat, kemudian setelahnya para tabi'in, kemudian setelahnya yakni atba'ut tabi'in. Wasil. Asani wa tarkul Ya, wa bi asanidikum al-muttasilah, begitu lagi. wa isnadikum al-muttasil. Asani Qala al-muallifu rahimahullah wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalatun. Taib. Wa tarkul bid'ah, dan menolak bid'ah. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Menolak bid'ah. Bid'ah ialah sesuatu yang tidak ada contohnya sebelumnya. Oleh karenanya Allah disebut dengan badi'us samawati wal ard. Ini Allah ialah pencipta langit dan bumi, min ghairi mithalin sabikin, tanpa ada contoh sebelumnya. Kalau ada seorang insinyur, Pak, ingin membuat masjid, tapi karena dia malas mencontoh arsitektur dari masjid ini masjid apa namanya? At-Tadhkirah, ya, mencontoh arsitektur dari masjid At-Tadhkirah. Kemudian dia buat berdasarkan contoh ini. Itu tidak disebut dengan bid'ah. Kenapa? Karena ada contohnya. Kapan disebut bid'ah? Kalau insinyur tadi membuat suatu karya, ya, bangunan atau arsitektur yang tidak ada contoh sebelumnya. Jadi disebut dengan bid'ah, yakni suatu amalan yang tidak ada contoh sebelumnya. Nah, contoh ini boleh jadi dengan dalil yang sifatnya umum atau dalil yang sifatnya khusus. Maka yang disebut dengan bid'ah yang hakiki yang dilakukan oleh kaum muslimin itu sangat sedikit sekali.
Tapi kalau yang disebut dengan bid'ah idhofiyah, yakni bid'ah secara idhofi dalam permasalahan tertentu, nah ini yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena bid'ah idhofi itu nanti porosnya kepada dua perkara. Apa itu? Yang pertama adalah taqyidul mutlaq atau itlaqul muqayyad. Yang pertama adalah taqyidul mutlaq, yakni mentakyid nas-nas yang sifatnya mutlak. Nasnya sifatnya mutlak, tidak memberlakukan pada waktu tertentu, tidak memberlakukan pada hari-hari tertentu, bacaan-bacaan tertentu, tapi ditakyid, dikhususkan, saya harus baca ini di hari ini, jumlahnya sekian. Bisa termasuk dikategorikan bid'ah idhofiyah, bukan bid'ah hakikiyah. Kenapa? Karena ada dalil yang sifatnya umum atau mutlak. Paham ya? Ada dalilnya sifatnya umum dalam agama, mungkin saja dikategorikan sebagai bid'ah idhofiyah. Tapi penjabarannya jelas itu mengikuti yang dipaparkan oleh para ulama. Atau itlaqul muqayyad, yakni suatu dalil yang sifatnya sudah muqayyad tapi dimutlakan, dikiaskan untuk banyak perkara. Ini juga bisa termasuk diantara bid'ah idhofiyah. Intinya bid'ah itu Pak dikatakan bid'ah kalau tidak ada contohnya. Maka kalau ada contohnya itu tidak disebut dengan bid'ah. Baik contohnya itu berupa nas yang sifatnya umum atau nas yang sifatnya khusus, ya. Maka hadis Nabi SAW yang berbunyi, man ahdatha fi amrina hadza, apa sifatnya? Ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat perkara ahdatha fi amrina hadza, dalam urusan kami, dalam agama kami secara umum, dalam perintah kami, ma, ada ma al-mausulah, laisa minhu, yang ma laisa minhu, yang tidak, maknya nafiyah, afwan, yang bukan termasuk, atau alladzi laisa minhu, betul maknya mausulah, laisa minhu, yang bukan termasuk darinya, maka dia tertolak. Artinya mafhum mukhalafah daripada hadis ini, mafhum mukhalafah itu ialah pengertian terbalik dari hadis ini. Kalau ada sesuatu yang dibuat dan itu tidak dilakukan oleh para sahabat, tapi ada dalilnya, itu tidak disebut sebagai bid'ah. Paham sampai di sini? Baik. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Setiap bid'ah adalah kesesatan. Yani bid'ah yang apa? Bid'ah yang tidak ada contohnya dari Nabi dan para sahabat, ya. Yang terkait dengan ibadah tentu, ya. Yang terkait dengan ibadah, bukan yang terkait dengan dunia. Dibaca. Qala syarih. Qala syarih rahimahullah, al-bid'atu hiya al-muhdatsatu fid din, ay ma udifa ila syari'atil islamiyah wa ursiqa biha wa huwa laysa minha, sawa'un kana dhalika fil aqaidi aw fil a'malil badaniyati aw fil aqwali. Laqad akmala Allah ta'ala hadha fina wa anzala ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fi akhir hayatihi qawluhu ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Baik. Al-bid'atu hiyal muhdatsatu fid dini. Al-bid'ah ialah perkara-perkara yang diadakan, yang tidak ada contoh sebelumnya di dalam agama. Ingat, fid din, harus ada takyid fid din, karena bid'ah itu berlaku dalam masalah agama saja. Dalam masalah dunia maka nggak ada bid'ah. Untuk urusan-urusan dunia tidak ada yang namanya bid'ah, ya. Artinya tidak berlaku hukum bid'ah, ya. Taib. Adapun masalah agama baru, ya, tidak boleh untuk menyelisihi apa yang telah
diyakini oleh para sahabat. Ai ma udhifa ila syariati al-islamiyati wa ulsiqa biha wa huwa laisa minha. Yani setiap suatu amalan ataupun ajaran yang disandarkan kepada syariat Islam dan dimasukkan atau dikategorikan sebagai syariat Islam tersebut, padahal itu bukan termasuk darinya. Sawaun kana, boleh jadi atau meskipun itu adalah berupa kana dzalika fil aqaidi, ya, meskipun itu berupa akidah atau keyakinan, au fil a'malil badaniyah, atau dalam amalan-amalan lahiriah, au fil aqwal, atau dalam ucapan-ucapan. Walaqad akmalallahu, dan Allah tabaraka wa taala sungguh telah menyempurnakan, ta'ala akmalallahu ta'ala hadad dina, telah menyempurnakan agama ini, yakni Islam. Wa anzala ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fi akhiri hayatihi qaulahu ta'ala, dan Allah pun telah menurunkan kepada nabinya di akhir-akhir kehidupan beliau, yakni firman Allah tabaraka wa taala, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Pada hari ini, al yauma, al di situ adalah al mu'arrifah al ahdiyah lil ahad al huduri, namanya dalam ilmu nahwu. Al yauma, yakni pada hari ini, pada hari itu, ketika ayat ini turun, akmaltu lakum dinakum, aku, yakni Allah, telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum, ya, dan telah menyempurnakan untuk kalian nikmati, ya, nikmat yang Allah berikan, wa raditu, dan aku ridho, lakumul islam madina, bagi kalian Islam sebagai suatu keyakinan, suatu agama. Wasil. Walaqad ballagha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma anzala ilaihi min rabbih wa 'allama ashabahu kulla shay'in yahtajuna ilaihi hatta adab at-takhalli wa Hatta adabit at-takhalli wa hatta adab at-takhalli wa nahwi dhalika mimma qad yastahi minhu wa tufi mimma qad yastahi minhu wa tufi wa ma ta'irun yuqallibu janahihi illa dzakara lahum minhu ilma wa kullu dhalika yughni ahli sunnati yughni ahla wa kullu dhalika yughni ahli sunnati 'anil ibtida'i fid din. Taib. Walaqad ballaghan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma anzala ilaihi min rabbih, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh telah menyampaikan semua ajaran yang Allah tabaraka wa taala turunkan kepada beliau, dan sudah disampaikan, sudah ditunaikan amanah tersebut kepada kita. Beliau tidak menyembunyikan suatu ilmu sedikit pun kepada kita. Oleh karenanya, muqaddimah dari khutbah yang mungkin pernah kita dengar, ya, setelah kita bersyahadat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyuhu wa khaliluhu wa laqad ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yakin wa tarakal ummah ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazihu anha illa halik. Mungkin tidak asing, ya, kalimat itu ketika antum dengar dari sebagian penceramah ataupun khotib yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah benar-benar menyampaikan risalahnya kepada kita dan tidak menyembunyikan secuil pun, ya, dari kita. Wa 'allama ashabahu kulla syai'in yahtajuna ilaihi, dan beliau juga mengajarkan kepada para sahabatnya segala sesuatu yang dibutuhkan, hatta
Bahkan ada bitakhalli, adab-adab buang hajat. Ya tidak Pak? Kita diajarkan adab-adab buang hajat. Buang hajat itu kan menurut kebanyakan orang perkara sepele ya? Iya tidak? Tapi tidak untuk Islam. Buang hajat itu perkara besar. Karena ini masalah toharoh. Bahkan dalam hadis disebutkan at-tuhuru syatrul iman, bahwasanya kesucian badan, kesucian diri, baik lahir maupun batin, itu sebagian daripada atau setengah daripada iman. Itu bagian dari iman kita, kebersihan itu Pak. Makanya banyak orang yang terkesima dengan syariat Islam yang begitu menjaga kebersihan. Makanya santri-santri harus menjadi muslim yang lebih bersih daripada manusia pada umumnya. Mencontohkan bahwa ini syariat Nabi kita menjaga kebersihan, ya, menjaga adab-adab kebersihan, kebersihan diri baik jasmani maupun rohani. Sebagian orang-orang non-muslim juga akhirnya masuk Islam karena hal yang dianggap sepele ini, yakni masalah kebersihan. Yakni diceritakan ada salah seorang wanita yang dia puluhan tahun bertugas mencuci baju para mahasiswa asing, ya, para mahasiswa. Jadi dia bekerja di suatu asrama khusus mahasiswa atau kos-kosan lah ibaratnya. Nah di situ banyak mahasiswa asing dan mahasiswa setempat juga. Dan dia biasa mendapati pakaiannya orang-orang kafir, bukan muslim, itu joroknya minta ampun, kotor. Ada bekas-bekas kotoran, bau, minimal bau sekali. Itu dia dapati puluhan tahun seperti itu. Tapi ada suatu keganjilan dan keanehan ketika setiap kali dia mengambil pakaian di tempat tertentu, di kamar tertentu, kok pakaiannya selalu bersih. Tidak ada bekas kotoran, ya. Ini kok bersih, ya. Seperti itu terus, sehingga dia akhirnya merasa heran dan bertanya-tanya, ini kok beda dengan mahasiswa yang lain? Siapa mereka? Ketika ditanyakan, mereka adalah mahasiswa muslim. Akhirnya dia pun tertarik untuk belajar agama Islam, hanya karena masalah yang dianggap sepele, padahal itu tidak sepele. Kenapa? Karena orang yang tidak tahu bagaimana cara toharoh bisa diadab di dalam kubur Pak. Bahaya. Karena Nabi SAW suatu ketika berjalan di pinggiran kota Madinah, melewati dua kuburan. Maka Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir, fa amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Sesungguhnya dua orang yang ada di kuburan ini sekarang sedang diadab, dan mereka diadab dengan sesuatu yang dianggap sepele oleh kebanyakan manusia. Adapun salah satunya, maka dia diadab di dalam kubur karena tidak benar, ya, ketika cebok, tidak menjaga diri dari air kencingnya, ketika cebok sembarangan, atau bahkan mungkin tidak cebok sama sekali, sehingga air kencingnya nyiprat kemana-mana, kotorannya nyiprat kemana-mana, tidak menjaga dirinya, sholat dalam kondisi ada najisnya, sholatnya tidak diterima. Maka itulah salah satu di antara rahasia kenapa dia diadab di dalam kubur. Maka itu perkara besar, bukan perkara sepele, sebagaimana yang dikatakan oleh kebanyakan orang. Orang-orang kafir itu Pak, mereka tidak perhatian dengan masalah toharoh. Makanya teman saya sendiri itu yang mempersaksikan. Teman saya kebetulan sering interaksi dengan orang-orang luar, orang-orang barat. Itu kalau rapat atau meeting dengan mereka, itu kayak ada bau-bau kotoran Pak, kayak di toilet. Kenapa? Coba bayangkan Pak, mereka cebok itu cuma pakai tisu, itu pun sekedarnya, nggak pakai air. Wah, kalau ada kotoran nempel di celana mereka,
di baju mereka, menurut mereka biasa. Tapi waliyadzubillah, itu perkara yang besar menurut kita, Pak. Maka kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala bahwa Allah memberikan kita banyak kemudahan, keistimewaan dalam syariat yang mulia ini. Terutama kemudahan dalam membersihkan najis dengan air. Karena dalam riwayat yang sahih bahwa dahulu Bani Israel ketika mereka terkena najis, mereka ketika menghilangkannya itu dengan cara yang berat, Pak. Kalau najisnya nempel di kulit, maka kulitnya sebagian harus dicongkel. Kalau najisnya nempel ke baju, maka najis yang menempel di baju tadi harus disobek, dipotong, dibuang. Ya, demikian. Tapi Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita kemudahan dengan apa? Dengan cukup membersihkannya memakai air. Karena air itu adalah alat untuk bersuci bagi kita. Baik. Wa nahwi dzalika mimma qad yustahya minhu, dan yang lain-lain dari adab-adab yang mungkin saja adab-adab itu malu untuk kita, tabu untuk kita sebutkan, ya. Seperti adab bersenggama itu juga ada, ya. Ini masih anak-anak jadi tidak saya panjang lebar, masih banyak anak-anak sini jadi tidak saya panjang lebarkan. Intinya ada adab-adab yang kayaknya kok di masyarakat tabu untuk disebutkan, diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan sempurnanya syariat Islam. Nah sekarang kias aulawinya apa? Kalau yang sepele saja itu diajarkan, apalagi perkara yang besar. Tentu itu sudah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa tufiya wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi illa dzukira lahu minhu ilman. Dan tidaklah beliau sallallahu alaihi wasallam wafat, maka tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya di angkasa kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan ilmunya kepada mereka, yakni para sahabat. Wa kullu dzalika yughni ahla sunnati anil ibtida'i fid din. Maka semua yang telah disebutkan tadi sejatinya sudah mencukupi bagi ahlu sunnah untuk melakukan bid'ah dalam agama. Pak, kalau kita mengamalkan yang sunnah, Pak, dalam sehari semalam itu nggak bakal mampu, Pak. Haqqan. Kalau kita mau mengamalkan sunnah saja sehari semalam itu kita nggak bakal mampu. Mau yang sunnah itu banyak belum kita lakukan dan gak bakal mampu untuk kita lakukan semua. Kok ya sempet-sempetnya bikin sesuatu baru yang bukan sunnah. Maka cukupkan saja dengan yang sunnah, itu pun sudah banyak, sudah mencukupi. Mau apa? Zikir, banyak zikir yang sunnah. Doa, banyak doa yang sunnah. Mau apa? Sholat, banyak sholat-sholat yang sunnah. Semuanya itu sudah komplit. Kalau mencukupkan diri dengan yang sunnah saja kita tidak akan mampu, maka tidak perlu untuk membuat perkara-perkara yang baru di dalam agama. Baik, sampai sini saja ya, dikasih titik ya. Barangkali ada yang tanyakan. Nah, visual, ada pertanyaan? Sampai setengah 12 nggak apa-apa kan ya? Ya nggak apa-apa, biar bisa tanya jawab. Ya, maksudnya bisa. Ya. Ya. Sedikit ini masalah bid'ah hasanah, mungkin bisa menjelaskan sedikit. Taib. Bid'ah hasanah. Taib. Kita tidak memungkiri bahwa ada sebagian ulama kita yang membagi bid'ah. Ada bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Bahkan Imamuna Al-Mutallibi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala juga
beliau membagi bid'ah menjadi dua, ada bid'ah hasanah dan ada bid'ah sayyi'ah. Kemudian Al-Is ibn Abdussalam juga beliau menyebutkan dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, membagi bid'ah menjadi 5 sesuai dengan al-ahkam at-taklifiyah. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang mubah, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang haram. Kita tidak memungkiri ada ulama kita yang membagi bid'ah itu menjadi pembagian tersebut. Nah, lantas bagaimana cara menjamak para ulama yang mengatakan ada bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah dengan ucapan muallif Imam Ahmad rahimahullahu taala yang berlandaskan hadis kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Itu tadi sudah saya sampaikan di awal, bid'ah yang tidak ada contohnya di dalam syariat kita. Maka kebanyakan bid'ah hasanah yang disampaikan oleh para ulama kita yang membagi bid'ah menjadi dua, ada hasanah dan sayyi'ah. Sejatinya bid'ah hasanah yang dimaksudkan oleh mereka itu dimaksudkan oleh ulama lain dengan al-masalih al-mursalah. Ini istilah yang juga dipegang oleh Asy-Syatibi, Al-Imam Asy-Syatibi dalam Al-Muwafaqat ataupun kitab beliau Al-I'tisam. Ini disebut dengan al-masalih al-mursalah. Intinya itu ada dalil-dalil yang sifatnya umum, yang mana dengan dalil-dalil umum itu tadi malah mengharuskan kita untuk menjaga ad-darurat as-sitt, yakni pokok-pokok darurat yang 6 itu, untuk melakukan itu. Contohnya kalau di zaman Abu Bakar ya seperti mengumpulkan mushaf. Juga di zaman Utsman bin Affan. Di zaman Nabi tidak pernah. Ya. Makanya Abu Bakar As-Siddiq itu begitu enggan sekali untuk melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi. Akan tetapi Umar begitu bersih keras. Kenapa? Karena banyak sekali para hufadzul Quran yang wafat. Ini kalau dibiarkan saja Quran nanti bisa hilang. Berarti kan harus ada upaya pengumpulan Al-Quran, yakni dalam satu mushaf, sehingga Al-Quran ini bisa tetap terjaga sampai hari kiamat. Dan ini sesuai dengan maqasidus syariat, tidak sesuai hifdzuddin, menjaga agama. Kemudian seperti penulisan kaidah-kaidah dalam ilmu tajwid. Ibnu Mas'ud itu nggak tahu apa hukum nun sukun ketemu dengan ba, itu nggak tahu dia, ya. Apa itu iqlab, apa itu idgham bi gunnah, apa itu idgham bila gunnah. Ibnu Abbas itu nggak tahu, karena memang tidak ada ilmu tajwid di zaman para sahabat. Berarti ilmu tajwid bid'ah, Pak. Bid'ah tidak, Pak? Nggak ada di zaman. Iya, bid'ah hasanah. Gak ada di zaman para sahabat ilmu tajwid itu. Ibnu Mas'ud gak tahu, ya, apa itu ikhfa syafawi, gak tahu. Tapi mereka ketika baca Quran dengan tajwid tidak, pasti dengan tajwid. Ya. Ibnul Jazari itu mengatakan wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu malam yujawidil qur'ana athimu li'annahu bihil qur'anu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Bahwasanya belajar ilmu tajwid itu adalah hatmun lazimu, wajib hukumnya. Karena barang siapa yang tidak membaca Quran dengan tajwid, dia akan berdosa. Ya, ini pendapat dari Ibnul Jazari, bahwa baca Quran dengan tajwid itu hukumnya apa? Wajib. Kemudian beliau membawakan suatu athar dengan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ada seorang tabi'in yang membaca salah satu ayat di dalam Al-Quran,
innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Bacanya seperti itu. Maka disalahkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Bukan seperti itu. Saya mendengar ayat ini dibacakan oleh Nabi. Lantas bagaimana? Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Jadi dibaca mat wajib itu 6 harokat. Mat wajib muttasil dibaca 6 harokat, sedangkan orang tadi membacanya dengan 2 harokat saja. Secara bahasa Arab benar tidak benar, tapi secara kaidah pembacaan Al-Quran itu keliru. Paham sampai di sini? Namun Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala itu mentahrir atau mentafsil bahwasanya kalau kita membaca Al-Quran dalam rangka untuk muta'abbad bitilawatihi, ketika sholat, ketika baca Al-Quran untuk mentadaburi dan mendapatkan pahala dari bacaan tersebut, maka itu wajib menggunakan hukum tajwid. Tapi kalau membaca Al-Quran dalam rangka istidlal, menyampaikan dalil, itu maka tidak wajib menggunakan kaidah tajwid. Makanya kalau ada penceramah khutbah begitu kemudian tidak memakai hukum tajwid ketika baca Quran, maka tidak mengapa menurut pendapat yang disampaikan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Intinya bahwa ilmu tajwid itu belum ada di zaman sahabat, baru ada setelahnya, jauh setelahnya dibukukan oleh para ulama. Kenapa? Karena orang-orang A'jam ini belum terlatih untuk mengucapkan Al-Quran sesuai dengan pengucapan Nabi dan para sahabat, sehingga butuh kaidah baku untuk memudahkan mereka mempelajari bacaan-bacaan tersebut. Maka dibuatlah ilmu tajwid. Maka ini menurut sebagian ulama disebut dengan bid'ah hasanah, sebagian yang lain mengistilahkan dengan al-maslahah al-mursalah. Tapi dua-duanya itu ya cuma khilaf lafzi saja, perbedaannya cuma secara definisi saja. Semuanya sama dan semuanya sepakat bahwa bid'ah yang tidak ada contohnya di dalam agama itu hukumnya adalah sesat. Seperti bid'ahnya Jahmiyah misalkan, ya, nggak ada sama sekali ya di dalam agama, maka bid'ah yang seperti itu adalah sesat. Jadi yang dimaksud dengan bid'ah hasanah itu tadi, yakni suatu bid'ah yang mana itu terdapat usulnya di dalam agama kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu hanya sekedar perbedaan definisi saja ya Pak. Jadi jangan alergi ya. Ada bid'ah hasanah, ya maksudnya sama saja dengan maslahah mursalah. Itu tidak ada bedanya, ya. Cuma beda definisi saja, ya. Kayak orang misalkan, orang zaman dahulu itu setiap kali ada motor lewat bilang awas ada Honda lewat. Padahal yang lewat apa? Suzuki, Yamaha, ya, bukan Honda. Tapi karena mungkin yang pertama kali datang, ya terus kemudian menyebar itu adalah Honda, maka setiap apa? Setiap motor lewat itu sebutnya Honda. Setiap beli deterjen itu bilangnya Rinso, begitu ya. Padahal apa? Belinya Daya, ya, yang lain-lain. Nah, seperti itu hanya khilafnya lafzi saja, tapi hakikatnya sama. Karena yang kita hukumi itu adalah hakikat bukan nama, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, Taib, ya. Insyaallah kita cukupkan pada kesempatan kali ini. Semoga menambah iman kita, menambah ilmu kita biidznillah ta'ala, dan menjadi timbangan kebaikan kita di akhirat kelak biidznillah. Senantiasa mengikhlaskan niat kita ketika menuntut ilmu syar'i agar berpahala besar di sisi Allah tabaraka wa taala. Kemudian kalau mau masuk masjid usahakan untuk niat iktikaf pula, ya, karena iktikaf itu tidak hanya di bulan Ramadan. Iktikaf itu tidak dipersyaratkan puasa, dan minimal kadar iktikaf itu dikatakan oleh para ulama ialah sekedar masa tumakninah di dalam sholat. Dan masa tumakninah di dalam sholat dalam kitab Safinatun Najah itu disebutkan biqadri subhanallah.
Allahu akbar, ruku, subhanallah, samiallahu liman hamidah. Mungkin ya sekitar 3 detik atau 4 detik itu masa tumaknina. Intinya kalau antum mau masuk masjid, niatkan dulu iktikaf 4 detik, keluar lagi itu sudah sah iktikafnya. Dan itu ada pahala iktikafnya sendiri di sisi Allah. Dan itu keutamaan di atas keutamaan duduk niat iktikaf, keutamaan duduk bermajelis ilmu, keutamaan duduk berzikir ya dalam rangka ya mempelajari kitabullah. Maka itu keutamaan di atas keutamaan. Dan seorang yang faqih ialah seorang yang tahu bagaimana cara dia itu memperbesar pahalanya dengan niat. Wallahu ta'ala alam bissawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.